He's coming soon. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anahnuha, kita itu Sangat istimewa. ya, kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara Saudara. Nah, hari ini kita akan kembali dengarkan Daftar Elohim yang saya beri judul gelar. Nah, Saudara, gelar itu yang pertama artinya adalah sebutan kehormatan, kebangsawanan, dan juga atau kesarjanaan yang biasa ditambahkan pada nama orang. Misalnya, jadi yang pertama gelar itu bisa diberikan karena kehormatan atau kebangsawanan atau kesarjanaan. Misalnya Raden. Nah, orang dikasih depan nama Raden, ini gelar kebangsawanan. Mungkin dia dikasih gelar misalnya doktor, berarti dia kesarjanaan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Atau gelar-gelar yang lain. Nah, ini gelar itu artinya adalah sesuatu atau sebutan yang diberikan karena kehormatan. Bisa juga itu kebangsawanan atau kesarjanaan atau dunia pendidikan. Gelar juga nama tambahan, misalnya orang yang sudah menikah. Nah, itu juga sebagai kehormatan. Tadinya biasa saja, tetapi begitu dia menikah dapat gelar yang berbeda. Kemudian gelar juga bisa sebagai julukan. Artinya dia mendapat gelar, julukan, saudara. Misalnya kebiasaan atau fisik. Contoh nih, misalnya ada orang yang gemuk, makanya disebut, wah itu gendut, si gendut itu datang. Nah, ini gelar karena fisiknya, artinya julukan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah gelar, saudara. Nah, gelar yang paling membanggakan bagi manusia adalah gelar yang diberikan oleh Elohim. Orang bisa mungkin gelarnya itu seperti dunia pendidikan sangat luar biasa. Contoh, mungkin orang ini sudah mendapat gelar kehormatan kebangsawanan, misalnya Raden atau Raden Ajeng atau dan sebagainya, masih juga mendapat gelar dari pendidikan. Misalnya profesor, doktor, insinyur dan sebagainya. Gelarnya begitu banyak, saudara. Ini gelar dari akademik, gelar dari kebangsawanan, gelar kehormatan. Nah, ini orang mendapatkan. Nah, gelar yang paling membanggakan bagi kita adalah gelar manusia yang diberikan oleh Elohim itu sendiri, karena kehidupan yang baik dan benar di hadapannya. Jadi kalau gelar itu diberikan oleh Tuhan sendiri kepada umatnya yang dikasihi karena sesuatu hal yang sangat baik, itu sungguh luar biasa. Saya mencatat beberapa orang yang mendapat gelar kehormatan dari Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Yang pertama adalah Iyyub, saudara. Iyyub itu mendapatkan gelar yang luar biasa dari Bapa Yahweh Elohim. Ia mendapatkan gelar yang begitu luar biasa, bahkan mendapat 4 gelar sekaligus julukan dalam dirinya. Gelar kehormatan yang diberikan, saudara. Di dalam kitab Iyyub pasal 1 ayat 1, demikian dapat Elohim. Ya, dikatakan demikian. Ya, ishaya fa'aret uts Iyyub semo wahaya ha ishahu tam yasar wire Elohim besar merah. Nah, Iyyub mendapatkan 4 gelar sekaligus dari Tuhan. Bahkan Bapa Yahweh berani pamer karena gelar atau julukan yang diberikan oleh Iyyub. Kenapa, saudara? Karena Yahweh berani pamer sama Satan, saudara. Dia katakan, apakah kamu tidak melihat hambaku Iyyub? Nah, gelarnya disebutkan oleh Bapa Yahweh kepada Satan. Karena Iyyub yang begitu luar biasa, julukannya diberikan sendiri oleh Bapa Yahweh. Dia katakan apa, saudara? Yang pertama, tam. Dia seorang yang tam. Artinya dari kata tamim, artinya sempurna atau saleh. Dia orang yang saleh. Coba, kalau manusia saja diberikan, oh itu si orang itu begitu saleh, orang itu begitu sempurna. Itu gelar yang diberikan manusia. Sedangkan ini yang memberikan Bapa Yahweh sendiri, saudara. Dia yang berbicara. Kemudian selain tam dikatakan yasar. Tam yasar. Yasar artinya jujur. Artinya, saudara, hidupnya tidak penuh dengan kebohongan. Hidupnya tidak dengan kebohongan. Artinya dia orang yang jujur.
Coba orang mendapat gelar jujur aja udah bangganya luar biasa. Hanya satu gelar, itu orang hidupnya jujur. Itu gelar kehormatan yang diberikan, saudara. Kemudian yang ketiga gelarnya adalah wire atau yirat Elohim. Artinya takut akan Elohim, saudara. Artinya hidupnya menjadi pelaku daftar Elohim. Hidup yang benar. Orang yang dikatakan orang yang takut akan Tuhan hidupnya itu benar. Oleh sebab itu dia memperoleh gelar tam uyasar wire dan dikatakan wire itu artinya dari kata yirat yang artinya takut akan Elohim. Kemudian yang keempat yaitu sarmera, artinya menjauhi yang jahat. Artinya pula tidak mau mendekat atau melakukan yang jahat. Jadi berhubungan dengan kejahatan dia tidak mau terlibat. Saudara, inilah gelar yang Iyob terima dari Bapa Yahweh sendiri. Bahkan Bapa Yahweh berani pamer sama Satan. Hai Satan, dari manakah engkau? Apakah engkau tidak melihat hambaku Iyob? Orang yang saleh, orang yang tam, orang yang sempurna, orang yang yasar, orang yang jujur. Yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Ini hebat, saudara. Artinya gelar yang begitu diberikan lebih berharga daripada pun gelar apapun. Kenapa? Karena Bapa Yahweh yang memberikan gelar kehormatan kepada Iyob. Itu yang pertama contoh, saudara. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Noah atau Nuh. Noah juga mendapat gelar dari Elohim, saudara. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 6 ayat 9. Demikian dapat Elohim. Eleh todot Noah, Noah isadik. Saudara perhatikan, Noah isadik. Tamim haya bedorotai edha Elohim hidhalek Noah. Nah, Noah juga sama, dia mendapatkan gelar dari Elohim yang luar biasa. Yang pertama dikatakan Noah isadik, arti kata sadik adil atau dia benar. Noah itu hidupnya benar, hidupnya adil, hidupnya benar di hadapan Elohim. Artinya hidup yang benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan. Dikatakan Noah isadik, Noah itu orangnya sadik. Kalau orang dapat gelar sadik itu sudah luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Noah tamim. Tam dikatakan, saudara. Noah isadik, tamim. Artinya sempurna seperti Iyob tadi, saudara. Noah juga sama memperoleh gelar kehormatannya dari Elohim. Makanya sampai Noah pun terselamatkan, bahkan diselamatkan Elohim beserta keluarganya. Kemudian saudara, tamim atau sempurna dan tidak bercela. Dia tidak tercela, saudara, di hadapan Tuhan. Artinya hidupnya berkenan. Kalau hidupnya tidak bercela berarti dia berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, hidhalek. Hidhalek artinya bergaul atau berjalan. Banyak terjemahan dikatakan hidhalek bergaul. Di dalam kitab inilah silsilah Noah. Noah seorang pria yang benar atau adil. Ia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Bayangkan sekalipun orang itu bercela atau tercela, tetapi dia tidak bercela atau tidak tercela. Artinya dia tidak terpengaruh dengan orang. Dia berusaha mempengaruhi orang. Sekarang ini justru banyak orang yang dipengaruhi oleh orang. Nonton sinetron ini terpengaruh dengan ini. Wah, gaya rambutnya begini, berubah gaya rambutnya. Berarti orang itu mempengaruhi kita. Noah tidak. Dia katakan apa? Noah tidak bercela, dikatakan. Dia hidupnya berkenan. Dan dikatakan dia tidak bercela di antara orang sejamannya. Artinya orang berbuat dosa dia tidak terpengaruh. Nah, ini harusnya kita tidak terpengaruh, tetapi kitalah yang mempengaruhi dalam kebenaran, saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Noah hidup bergaul dengan Elohim. Kata hidhalek artinya bergaul, bisa berarti berjalan. Artinya saudara, hidupnya karib, sangat dekat dan melekat kepada Elohim. Orang yang berjalan dengan Tuhan berarti hidupnya sangat karib atau melekat dengan Elohim. Ini contoh yang kedua, gelar yang Tuhan berikan kepada Noah, saudara. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah Hanok atau sering kita kenal dengan nama Henok. Henok mendapat gelar juga dari Elohim dalam kitab Bereshit atau Kejadian 5 ayat yang ke-24. Demikian dapat Elohim. Wa yidhalek Hanok edha Elohim
Wa ainenu kilahak itu Elohim. Yang artinya saudara, dan Hanok atau Henok hidup bergaul dengan Elohim atau berjalan dengan Elohim. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim mengangkatnya. Nah, Hanok saudara mendapatkan gelar yang sama seperti Noah. Dia hidup bergaul atau berjalan. Wahid halek dari kata hitalek. Dia hidup bergaul atau berjalan dengan Elohim. Artinya memang hubungannya sangat dekat. Bahkan kitab suci mencatat, dan dia tidak ada lagi karena Elohim mengangkatnya. Nah, orang-orang yang berjalan di jalannya Elohim pasti mendapat prioritas dari Bapa Yahweh. Contoh yang ketiga, saudara. Contoh yang keempat, yaitu Abraham. Saudara yang kasih, Abraham juga mendapat gelar, yaitu Bapa banyak bangsa. Dia menjadi bapa banyak bangsa. Bahkan saudara, sekarang hampir semua agama yang dari Timur Tengah, agama Samawi saudara, dari mulai Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, semua mengakui siapa itu Abraham. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham mendapat gelar menjadi bapa banyak bangsa, saudara. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 17 ayat 5. Demikian dapat Elohim. Waki yihara ot et simka Afram. Wahaya simka Afram. Ki Afhamon khoyim netateika. Yang artinya saudara, dan namamu tidak lagi disebut Afram, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa. Artinya dia mendapat sendiri gelar kehormatan sebagai bapa banyak bangsa. Makanya wajar kalau semua orang-orang mengakui bahwa Abraham itu adalah bapaknya, leluhurnya saudara. Orang yang melahirkan generasi yang begitu besar, yang luar biasa, menjadi bapa banyak bangsa. Artinya namanya menjadi masyhur, terkenal. Dia nggak perlu menterkenalkan namanya, mempopuler. Namanya secara otomatis menjadi masyhur, terkenal, dan diakui. Inilah Abraham, saudara. Kalau saudara lihat, emang konsisten Abraham, saudara. Kalau tadi kita membaca kitab Sefer Hayasar pasal 11 tadi, hebatnya Abraham, bagaimana dia harus menghancurkan berhala punya orang tuanya, yaitu Terah. Tadi kita sudah baca, ada 12 berhalanya Terah atau bapaknya. Ada yang besar-besar, ada 12 jumlahnya, terbuat dari kayu dan batu. Tapi bagaimana Abraham dia mau menghancurkan? Kalau langsung dihancurkan, pasti orang tuanya marah. Sampai katakan apa? Abraham berkata, wah, saya akan buatkan dia makanan yang lezat. Sampai dia nyuruh ibunya, tolong masakkan makanan yang lezat. Akhirnya dia mengambil kambing yang sempurna, yang bagus, kemudian diolah dan disuguhkan. Ternyata ditunggu dari pagi sampai sore, sampai petang. Ternyata nggak dimakan-makan juga. Kemudian apa yang terjadi? Kurang enak mungkin, buatnya lagi, ditaruh di berhalanya atau kuilnya atau tempat pemujaannya Terah. Ditunggu, nggak makan juga. Akhirnya ini pasti mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, dia punya mulut tidak bisa berbicara. Dihancurkanlah, dia ngambil kapak dan dihancurkan semuanya, saudara. Dan menjelang orang tuanya datang Terah, makanya kapaknya ditaruh di berhala yang paling besar. Tadi sesuai ayat yang kita baca. Dan begitu Abraham, kenapa engkau lakukan itu? Abraham berkata apa? Tadi saya menyuguhkan makanan dan mereka berebut makanan. Dan ketika yang besar tidak terima, istilahnya kalau dibacakan nggak terima nih. Masa yang besar diduluin, dilewatin, maka yang besar mengamuk dan menghancurkan berhala-hala. Maka lihat kapaknya masih. Apa yang dilakukan Terah? Kamu bohong. Karena mereka terbuat dari batu, tidak ada kuasa. Dia tidak memiliki kuasa untuk menghancurkan itu. Apa yang dilakukan Abraham? Lah kalau tidak ada kuasa, tidak ada, kenapa kamu sembah? Nah ini hebat Abraham, saudara. Cara bagaimana dia. Jadi tidak langsung main pukul rata dengan hikmat yang Elohim berikan. Kemudian contoh yang kelima, saudara. Yang terakhir sudah dikasih. Contoh yang kelima, Kepa. Kepa mendapat gelar kehormatan yang luar biasa dari Yeshua Masiah sebagai batu karang. Artinya batu karang berarti kokoh, tidak tergoyahkan, saudara. Di dalam kitab Matius 15 ayat 15 sampai 20 kalau kita baca di situ, hai Kepa,
Menurut kamu itu si kita siapa? Ata Hamasyah ben Elohim Kaim. Engkau adalah Hamasyah, putra Elohim yang hidup, kata Kepa. Bukan darah dan daging yang berkata. Dan dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan kehilatku. Artinya memiliki jemaat yang kokoh, memiliki orang-orang yang seperti batu karang, yang kokoh punya iman. Amin. Jadi memiliki iman-iman yang teguh dengan luar biasa. Sampai julukan itu melekat kepada Kepa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ini orang-orang yang gelar. Makanya bersyukur kalau kita mendapatkan gelar yang dari Elohim. Wah, luar biasa itu kehilat itu. Begitu luar biasa mengasihi Elohim. Dia orang yang baik, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang luar biasa. Dan yang memberi gelar itu bukan manusia, saudara, tetapi Aba Yahweh Elohim sendiri. Amin. Benar-benar yang luar biasa, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat sering kalau kita ada orang meninggal pasti orang mengucapkan ya. Kalau umumnya pasti RIP, rest and peace, artinya beristirahatlah dalam damai. Ada juga yang rest in heaven, beristirahatlah di dalam samain atau di surga. Atau sahab salom, beristirahat dalam damai. Kita sering mengucapkan bagi kita baru dayan HMR, artinya diberkatilah dia hakim yang sebenarnya. Kenapa hakim sebenarnya? Karena dia yang menentukan hidup dan mati seseorang. Jadi kita hanya menerimanya saja. Jadi kalau itu semua diberikan kepada kita, sungguh luar biasa kita mendapatkan gelar yang seperti itu, saudara. Kenapa? Karena Bapa Yahweh sendiri, Besem Yeshua Mashiach yang menjemput kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, ayat yang terakhir, saudara. Suatu kebahagiaan jika nama kita tertulis di Samayim. Gelar yang luar biasa adalah kalau nama kita tertulis di surga. Nama kita tertulis di Samayim. Amin. Di kitab suci, di dalam kitab Lukas 10 ayat 20 dikatakan demikian, saudara. Dapat Elim, Ufkal sot al tismehu al sehal ruhot niknaut lahem simku alkat sesmotaihem niktefu basamayim. Yang artinya, saudara, akan tetapi dalam hal ini jangan bersuka cita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Jangan bangga kalau ada roh takut sama kita, kita dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi lebih bersuka citalah kalau namamu tertulis di Samayim atau di surga. Amin. Tapi bangga, saya mungkin tidak melayani sehebat orang itu, orang yang wah begitu dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi saya bersyukur kalau nama saya tertulis di dalam Samayim. Amin. Karena ketaatan dan kesetiaan kita mengiring Bapa Yahweh Elohim. Amin. Tadi di tempat pelayanan Pak Iman Sudebyo dipanggil Tuhan, saya sampaikan yang terpenting itu bukan start awalnya. Banyak orang yang start awalnya itu lari, misalnya lomba lari 10 km, yang ikut ada 1000 orang. Wah, larinya semangat semua. Tapi sampai garis finish tinggal beberapa orang. Nah, yang hebat kita bisa sampai garis akhir. Amin, saudara. Mulai kita lakukan, berbahagialah, bersukacitalah kalau nama kita tertulis di Samayim. Saudara yang dikasih. Yang terakhir ayatnya di dalam kitab Gilyana atau Wahyu 20 ayat 15. Demikian dawan Elohim, Umi Selo Nim Sakatuf Besefer Hakayim Husrak El Agam Haes. Yang artinya, saudara, dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, jangan sampai nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi berbahagialah kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan nama kita tercatat di Samayim. Amin. Itulah gelar yang luar biasa. Saat dipanggil, oh nama Nowo banyak pasti. Tapi Nowo Sudibyo yang namanya tertulis di kitab kehidupan ada di tempat ini. Amin. Oh, mungkin ada nama Yosef Edi, mungkin ada nama Bambang, ada nama Sri Mulyani, nama yang lain, nama Yefta, nama Arik, nama Timothy, banyak, saudara. Tapi ada enggak nama itu tertulis dalam kitab kehidupan, nama tertulis di Samayim? Amin.
Nah, itulah gelar yang Tuhan berikan buat kita supaya kita bersukacita di dalam Bapa Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Besem Yeshua Mashiach memberkati.